Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan memberikan pendapat Abdi Kos tentang ending Jujutsu Kaisen. Yap, secara mengejutkan, Jujutsu Kaisen punya happy ending, bukan dark ending atau bad ending. Untuk kalian yang mencintai happy ending, maka ending di chapter 271 sebenarnya sudah sangat pas. Nobara bisa kembali secara permanen, Megumi kembali dengan selamat, bahkan mendapat teknik kutukannya kembali. Yuji sendiri kembali dengan lebih powerful, yaitu dia menjadi Buddha pencerah yang akan membimbing siapapun termasuk para pengguna kutukan. Yang lebih happy ending adalah Sukuna ternyata berhasil dicerahkan oleh Yuji, dimana di alam purgatori Sukuna mengakui kekalahannya dan berniat memilih jalan yang berbeda jika diberikan kesempatan hidup kembali. Yap, dengan happy ending seperti itu, apakah ending Jujutsu Kaisen bagus? Jawaban Abdi Kos adalah kurang. Ya, buat kalian yang tidak suka kritik, kalian bisa hentikan videonya sampai di sini. Tapi Abdi Kos akan lanjutkan untuk menyampaikan unek-unek Abdi Kos kenapa ending Jujutsu Kaisen kurang bagus menurut Abdi Kos. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, rush ending. Yap, ternyata GG Akutami terinspirasi dari Bleach, bukan hanya dari segi desain karakter, tapi juga dari bagaimana GG mengakhiri manganya. Kita tahu kalau Bleach adalah salah satu masterpiece yang bahkan sempat masuk Big 3 Shounen di eranya. Tapi ya, saat Bleach tidak lagi mampu bersaing dengan Naruto dan One Piece, Tite Kubo seperti terburu-buru menyelesaikan manga ini. Walhasil ada kesan rush ending di bagian akhir Bleach. Power up dari karakter baru atau karakter lama ada di mana-mana. Bahkan Watch kalah dengan teknik tidak ngotak milik Ichigo. Dan ya, hal itu juga terjadi di Jujutsu Kaisen. Di bagian akhir ada beberapa power up Yuji yang sangat tidak ngotak, mulai dari tinju dismantle pembelah jiwa sampai domain expansion yang bahkan tidak dijelaskan cara kerja dan namanya. Kedua, plot hole. Meskipun Bleach punya rush ending, tapi setidaknya Bleach tidak banyak menyimpan plot hole, atau plot hole mereka bisa dijelaskan lewat analisa. Namun ya, Jujutsu Kaisen banyak plot hole yang tidak bisa dijelaskan, seperti bagaimana cara kerja domain expansion Yuji, kenapa luka Kenjaku di dahi Yuta tetap ada, kenapa Maki tidak kembali melawan Sukuna setelah diselamatkan Ui atau Todo, bagaimana tujuan Kenjaku yang diwariskan, bagaimana jari Sukuna tiba-tiba menghilang dari Yuji, dan kenapa jari tersebut kembali ke kotak penyimpanan. Berikutnya, seperti apa kekuatan tombak Hiten Sukuna, seperti apa wujud merger, bagaimana kondisi dunia pasca Cooling Game. Kok kesannya di chapter 271 dunia masih sangat baik setelah teror yang melibatkan 10 koloni di seluruh Jepang. Dan ya, masih banyak lagi plot yang lain, dan sebenarnya tidak semuanya plot hole, ada sebagian yang jadi plot harapan fans, tapi tetap saja tidak dijelaskan oleh GG Akutami. Ketiga, terlalu menolak Gojo. Abdi Kos sendiri paham kalau GG benci Gojo Satoru, dan GG pernah bilang kalau akhir cerita Jujutsu Kaisen adalah antara salah satu main karakternya mati atau hanya tersisa satu main karakter. Dan ya, yang dipilih GG Akutami ternyata adalah salah satu main karakternya mati, dan itu adalah pada Gojo Satoru. Yang Abdi Kos tidak suka adalah cara GG mematikan Gojo sebagai main karakter, mulai dari kematian dia yang off screen dan kesan akhir Gojo yang hanya ingin dilampaui oleh Yuji. Di chapter sebelumnya, Gojo bahkan tidak diberikan kredit saat melawan Sukuna dan sempat disalahkan oleh Kusakabe. Ini jelas bukan cara penulisan yang baik. Kesannya GG seperti menolak Gojo dengan alasan yang simpel dan tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Yang lebih nyesek adalah Sumiki diberikan scene pemakaman, sementara Gojo yang banyak berjasa melawan Sukuna tidak ada satupun scene pemakaman dia. Keempat, ending mainstream untuk manga anti mainstream. Sebenarnya Jujutsu Kaisen adalah manga yang sangat potensial dan anti mainstream. Bagaimana tidak, mangaka lain tidak berani membunuh karakter paling populer, tapi GG berani membunuh Gojo. Mangaka lain membuat monster di tubuh protagonis menjadi karakter baik, tapi Sukuna menolak menjadi karakter baik. Mangaka lain membuat 70% cerita dan 30% battle, tapi Jujutsu Kaisen 70% isinya pertarungan dan 30% penjelasan cerita. Mangaka lain membuat protagonis pandai bacot, baik itu bacot dengan kata-kata impian atau jualan kisah hidup, tapi Yuji tidak banyak bacot dan lebih fokus ke tinjunya.
namun ya mendekati ending Jujutsu Kaisen yang awalnya jadi manga anti mainstream tiba-tiba berubah menjadi manga mainstream seperti shonen kebanyakan. Yuji jadi banyak bacot dan Sukuna jadi karakter baik. Jika sejak awal Jujutsu Kaisen 70% isinya pertarungan, harusnya mendekati ending Jujutsu Kaisen hanya fokus ke pertarungan layaknya Attack on Titan yang fokus ke pertarungan hingga chapter terakhir. Tapi ya Jujutsu Kaisen ini tidak, 3,5 chapter menuju ending isinya story building yang sampah. Bahkan kalau Abdikos boleh mengatakan, ending My Hero Academia di mana Deku menjadi guru lebih anti mainstream daripada ending Jujutsu Kaisen. Kelima, story building sampah di 3,5 chapter terakhir. Menurut Abdikos, jika memang Sukuna adalah final boss, maka kekalahan Sukuna di chapter 268 adalah terlalu terburu-buru. Harusnya Sukuna seperti Eren yang dikalahkan di akhir chapter, tapi GG tidak. Dia terburu-buru membuat Sukuna kalah di chapter 268. Hal ini sebenarnya masih bisa dimaafkan jika ada plot twist final boss selain Sukuna di chapter-chapter menjelang akhir. Tapi ya sampai chapter terakhir kita tidak menemukan siapa final bossnya. Yang ada hanyalah story building sampah untuk persiapan Jujutsu Kaisen part 2. Kenapa Abdikos mengatakan story building sampah? Karena chapter 268 membahas kejadian buruk pada Yuta, tapi ternyata Yuta tidak kenapa-napa. Chapter 269 isinya simple domain, chapter 270 isinya introspeksi, dan chapter 271 isinya misi nggak penting-penting amat. Tidak ada plot apapun di misi tersebut, cuma mau memberitahukan kalau Yuji bisa ceramah melebihi Gojo. Dia tetap tolol dan sembrono layaknya Nobara. Untungnya ada Megumi yang masih bisa realistis. Jadi ya bisa Abdikos katakan 3,5 chapter GG gagal membangun story building untuk Jujutsu Kaisen part kedua. Siapa musuh yang akan mereka hadapi tidak dijelaskan atau minimal ditis di chapter-chapter terakhir ini. Sukuna sudah bertobat dan tidak ada tanda-tanda Kenjaku akan kembali. Potensi yang cukup bagus menurut Abdikos hanya jadi Sukuna tiba-tiba menghilang dan Tengen yang masih ada di sisa jasad Sukuna. Keenam, Sukuna sang raja kutukan palsu. Background Sukuna sendiri dibangun dengan sangat megah, yaitu di era Heian dia tidak terkalahkan. Bahkan gabungan dari 4 pasukan kaisar yang terdiri dari pasukan 5 jenderal, skuad pembunuh Sun Moon and Star, pasukan malaikat klan AB, dan pasukan penyihir Sugawara tidak mampu mengalahkan Sukuna yang bertarung sendirian. Yap, begitu megah penggambaran Sukuna sebagai villain. Kengeriannya layak disejajarkan dengan Madara yang dibuat sebagai hantu legenda alias Rikudo kedua. Tapi ya pada akhirnya Sukuna dikalahkan oleh tinju bocil 15 tahun yang lebih memuakkan. Lebih dari separuh korban Sukuna berhasil selamat dan kembali secara ajaib, plus Sukuna yang dapat julukan Pure Evil karena menolak ceramah Yuji. Di chapter 271 tiba-tiba ditunjukkan berniat menjadi baik jika diberikan kesempatan hidup kedua. Jadi ya Sukuna bukanlah raja kutukan, dia adalah raja palsu yang sok jahat. Menurut Abdikos, penulisan Mahito yang tanpa embel-embel raja kutukan lebih baik daripada Sukuna. Dialah Pure Evil yang sebenarnya. Respect untuk Mahito. Ketujuh, apakah Abdikos tertarik dengan Jujutsu Kaisen part kedua? Dari analisa Abdikos, kesimpulan sementara kenapa GG membuat ending buruk seperti ini adalah karena Jujutsu Kaisen merupakan kutukan untuk GG Akutami itu sendiri. Yap, menjelang tamat GG sudah sakit-sakitan sehingga Jujutsu Kaisen sempat hiatus hampir 1 bulan. Tapi ya karena sudah terlanjur menjanjikan tamat, maka mau tidak mau GG harus tetap menyelesaikan manganya apapun keadaannya. Mau ambil libur lagi atau hiatus lama layaknya Togashi, GG sudah tidak bisa. Apalagi setelah kematian Gojo, penjualan manga Jujutsu Kaisen terus merosot tajam sehingga GG seperti membuat cerita ras agar manga ini cepat tamat. Banyak potensi plot twist yang diabaikan GG Akutami serta penyelesaian manga yang dibuat mainstream plus menggampangkan, yaitu semua masalah dibawa mati bersama Gojo. Dan ya dengan tamatnya Jujutsu Kaisen yang asal-asalan, maka terlepaslah GG Akutami dari kutukan manga ini. Untungnya manga Jujutsu Kaisen GG berhasil mencapai 100 juta kopi. Jadi ya apakah Abdikos berharap Jujutsu Kaisen part kedua? Jawaban Abdikos tetap berharap, tapi GG harus benar-benar siap untuk membuat Jujutsu Kaisen part kedua sehingga nantinya Jujutsu Kaisen part kedua bisa menghasilkan arc bagus layaknya arc insiden Shibuya.
Dan ya, melihat kondisi Gege Akutami yang sering sakit-sakitan, Abdikos tidak masalah jika Jujutsu Kaisen part kedua dibuat manga bulanan, kalau perlu terbit di majalah seinen supaya ceritanya makin dark. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan ending Jujutsu Kaisen? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.